Terlihat Tu Hong habis menebas. Tu Hong mulai gemetar. Kamu memang sangat kuat. Tapi jika aku tidak bisa menghajarmu, kamu juga tidak akan bisa menyentuhku, ucap Tu Hong. Oh, benarkah? Kalau begitu lihatlah apa yang dipegang hewan rohku, ucap Yun Qingyan. Terlihat Kiling memegang benih iblis. Itu benih iblis milikku, ucap Tu Hong. Ini, bagaimana mungkin? Lanjutnya, melihat perutnya yang berlubang. Tu Hong pun tumbang. Untung saja Tu Hong sedang marah dan benih iblis bisa terlihat jelas. Jika tidak, berdasarkan kemampuanku, maka aku harus lebih berusaha agar bisa mendapatkan benih iblis darinya, ucap Yun Qingyan. Yun Qingyan terlihat terkejut. Gawat, Jia Kui bisa merasakan jika Tu Hong sudah mati, dia sedang terbang kemari. Liu Han bahkan tidak bisa menahannya, ucapnya. Tiba-tiba Jia Kui muncul di atas Yun Qingyan. Jia Kui memiliki level 9 alam bulan, dia bisa bergerak 10.000 meter ke depan dalam satu langkah. Dengan kekuatan yang aku miliki sekarang, ingin kabur itu tidak mungkin. Sekarang hanya bisa mengulur waktu sampai Liu Han dan yang lainnya datang membantu, ucap Yun Qingyan. Jia Kui turun ke bawah. Yun Qingyan mundur. Orang yang terus memurnikan benih iblisku, itu kamu kan, ucap Jia Kui. Aku sangat penasaran, bagaimana kamu mengetahui rahasia benih iblis? Mungkinkah kamu juga melakukan penanaman iblis yang sama dengan Kaisar? Lanjut Jia Kui bertanya. Apa Kaisar juga melakukan penanaman iblis? Gumam Yun Qingyan. Cih, informasi sepenting ini saja kamu ungkapkan, apa kamu berencana membunuhku? Ucap Yun Qingyan. Haha, kenapa aku harus membunuhmu? Kamu bisa membunuh Tu Hong dengan alam bulan level ke-7 meskipun kamu baru berusia 18 tahun, kamu lebih kuat dari muridku Lin Wei yang tidak berguna itu, yang dibunuh olehmu sebelumnya. Menurutmu, mana yang lebih menguntungkan antara membunuhmu dan benih iblis yang ada padamu, ucap Jia Kui. Pemilik benih iblis tingkat 2 paling banyak hanya dapat menanam 5 benih iblis. Kamu masih memiliki 1 benih iblis yang belum ditanam, ucap Yun Qingyan. Di telapak tangan Jia Kui muncul kobaran api. Muncullah benih iblis di tangannya. Hehe, tidak, kamu akan segera mengetahuinya, ucap Jia Kui. Kiling, jangan terpengaruh. Kita tidak sebanding dengannya sekarang, gegabah tidak akan ada untungnya. Jia Kui sangat rakus, dia tidak akan langsung mengeluarkan benih iblis setelah menanamnya, jadi kita terima serangannya saja dulu, ucap Yun Qingyan melalui telepati. Jia Kui melemparkan bibit iblis tersebut. Yun Qingyan, mulai saat ini kamu adalah budakku. Hidupmu, kekuatanmu, dan segalanya dalam dirimu berada dalam genggamanku, ucap Jia Kui menanamkan benih iblisnya kepada Yun Qingyan. Jia Kui, jangan sakiti murid perguruan tinggi singkongku, teriak Liu Han. Hah, cepat sekali. Dia juga orang kepercayaan perguruan tinggi singkong kalian, ucap Jia Kui. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitinya, aku hanya akan membantunya menaikkan level dalam waktu singkat, lanjut Jia Kui melihat Liu Han. Jia Kui meninggalkan Yun Qingyan dan Liu Han dan berkata, Yun Qingyan, menjadi kuatlah. Aku percaya bahwa kamu akan dapat menerobos alam bawaan yang legendaris dengan kemampuanmu. Setelah itu aku akan datang dan mengambil kembali benih iblis darimu. Meskipun perguruan tinggi Tianyuan dikalahkan dalam pertempuran pertama antara kedua perguruan tinggi, tapi aku menang, hahaha, teriak Jia Kui. Sialan, ucap Liu Han. Yun Qingyan, jangan takut, bala bantuan dari perguruan tinggi akan segera datang. Aku akan menemukan Jia Kui dan tidak akan membiarkanmu terluka, ucap Liu Han. Kelihatannya perguruan tinggi singkong memang benar mempedulikanku. Gumam Yun Qingyan. Tubuh manusia biasa benar-benar merepotkan. Aku pasti kebal terhadap benih iblis jika masih memiliki tubuh kaisar dewa, ucap Yun Qingyan. Tapi aku benar, jika Jia Kui mengeluarkan benih iblis setelah menanamnya, levelku pasti akan dipindahkan kepadanya. Tapi dia tidak melakukan apapun, dialah yang kalah, ucap Yun Qingyan. Setelah itu aku akan tertidur selama 3 hari, dan aku akan memurnikan benih iblis yang ada dalam diriku, dan kamu temukan Li Ranzu dan pinjam anak panah darinya, ucap Yun Qingyan kepada Kiling. Hari ini sampai sini dulu, aku akan membuat Jia Kui membayar semuanya berkali-kali lipat, ucap Yun Qingyan. Scan beralih ke Laut Yanling. Yun Qingyan terlihat sedang menyerap.
Setelah latihan selama 3 hari ini, benih iblis yang ditanam oleh Jia Kui sudah berhasil aku murnikan. Aku tidak merasakan efek lainnya, tapi rasanya benar-benar menguras jiwa dan pikiranku. Tapi selama bisa menyerap seluruh benih iblis yang ditanam oleh Jia Kui, aku bisa dengan cepat memulihkan energiku. Memang sudah waktunya untuk keluar dari sini, ucap Yun Qingyan. Yun. Yun. Yun, kamu akhirnya bangun, ucap seorang gadis. Kamu, siapa kamu? Ini. Gunung Lanya, tanya Yun Qingyan. Kita masih di Gunung Lanya, aku murid wakil dekan Liu, Ling Sui. Wakil dekan Liu memimpin pasukan untuk membereskan para bandit 3 hari ini, setelah dia kembali, kita akan segera kembali ke perguruan, ucap gadis itu. Di mana Sututu? Tanya Yun Qingyan. Dia pergi bersama wakil dekan Liu untuk memburu bandit, jawab Ling Sui. Hari itu kamu tiba-tiba pingsan, dan itu membuat wakil dekan Liu khawatir. Jika ada yang tidak beres denganmu, pasti kamu sudah dibawa kembali ke perguruan, lanjut Ling Sui. Tidak disangka seorang kaisar sepertiku menjadi lemah hingga dijaga oleh orang lain, gumam Yun Qingyan. Ling Sui, apa Yun Qingyan sudah bangun? Tanya seseorang dari luar. Muncullah ketiga guru singkong sebelumnya. Guru, murid Yun baru saja sadarkan diri, jawab Ling Sui. Oh, berarti kita datang. Di waktu yang tepat, ucap Guru Qin memukul leher Ling Sui. Ling Sui pun pingsan. Bagaimanapun juga kita adalah guru, rendahan sekali membunuh orang yang tidak sadarkan diri, tunggu sampai dia sadar, agar dia mati dengan sadar diri, ucap Guru Qin. Bagus sekali, Guru Qin, guru sangat cerdas, ucap orang yang memegang Ling Sui. Jadi, kalian bertiga anak buah Shang Guanyu, yang akhirnya menunjukkan sifat asli kalian, ucap Yun Qingyan. Kamu mengetahuinya, ucap Guru Qin terkejut. Benar, sejak kalian menyulitkanku saat itu, aku tahu jika kalian bekerja untuk siapa. Karena aku memiliki tugas yang aku emban, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kalian. Tapi karena wakil dekan Liu sudah bertanggung jawab mengurus murid-murid, maka nyawa kalian tidak berharga lagi, ucap Yun Qingyan. Haha. Guru Qin, bocah tengik ini sudah mau mati saja masih mengancam kita. Hei, kamu dilukai oleh Jia Kui, bahkan kamu masih berkeringat dingin menahan sakit, kamu masih mengancam kita. Jika kamu sudah mengetahuinya, maka aku tidak perlu menjelaskannya kepadamu, kemarilah, minumlah ramuan ini, ucap ketiga guru tersebut. Aku lemah, ucap Yun Qingyan sambil memunculkan bibit iblis di tangannya. Kemudian Yun Qingyan menelan bibit iblis tersebut. Seketika kekuatan Yun Qingyan meningkat sangat cepat dan sangat hebat. Apa yang terjadi? Kenapa tubuhnya bersinar dan penuh kekuatan? Bukankah dia terluka parah? Tapi jika tidak, dia juga hanya murid yang masuk perguruan dengan relasi, bagaimana bisa? Mungkinkah dia murid kelas jenius seperti Shang Guanyu? Ucap ketiga guru tersebut. Kelihatannya kalian tidak sebodoh yang aku kira. Tapi, kalian baru mengetahuinya sekarang. Sudah terlambat, ucap Yun Qingyan sambil menginjak kepala Guru Qin. Guru Qin. Cepat sekali, ucap kedua guru tersebut. Jangan khawatir. Kamu selanjutnya, ucap Yun Qingyan. Kemudian dia memukul kedua guru tersebut satu persatu. Terakhir, ucapnya. Yun Qingyan menangkap obat yang dibawa oleh guru sebelumnya. Heartwort berdaun 6? Bagus sekali, ucapnya. Benda sebagus itu kenapa digunakan oleh seorang murid, guru? Silakan habiskan, lanjut Yun Qingyan sambil memegang pipi guru tersebut agar mulutnya terbuka. Yun Qingyan menuangkan obat tersebut ke dalam mulut guru itu. Seketika guru tersebut terlihat kesakitan. Akhirnya guru tersebut mati. Shang Guanyu, jangan mengira ini akan berakhir hanya dengan seperti ini. Aku, Yun Qingyan, mengingat ini dalam benakku, ucap Yun Qingyan. Gadis ini dipukuli sampai pingsan karenaku, dia juga menjagaku dengan baik beberapa hari ini, aku harus membalas budi kepadanya. Gumam Yun Qingyan melihat Ling Sui. Yun Qingyan menangkap tangan Ling Sui. Bangunkan dia terlebih dahulu, gumamnya sambil menempelkan jarinya ke dahi Ling Sui. Tiba-tiba muncul sebuah tanda misterius di dahi Ling Sui. Tanda ini. Mungkinkah gadis ini adalah keturunan dari makhluk abadi yang sejati, gumam Yun Qingyan. Oh. Leherku sangat sakit, ucap Ling Sui membuka matanya. Yun, apa yang terjadi? Tanya Ling Sui.
Mereka bertiga melumpuhkanmu untuk berkomplot melawanku, tapi jangan khawatir, mereka sudah dibereskan olehku, ucap Yun Qingyan. Ah! Ling Xue terkejut. Kenapa, ingin melaporkanku untuk membalas dendam kepada ketiga guru itu, tanya Yun Qingyan. Tidak. Kamu melakukannya dengan baik. Ketiga orang ini mencoba merabaku dan saudara perempuanku di sekte. Yun, kamu membereskan masalah untuk kita, ucap Ling Xue. Aku akan membantumu menghilangkan mayatnya, lanjut Ling Xue menyeret salah satu mayat guru tersebut. Ucap Yun Qingyan. Scan beralih ke sebuah perairan, terlihat juga ada tangan seseorang. Hehe, ini yang terakhir, ucap Ling Xue. Kamu tidak penasaran kenapa murid biasa sepertiku bisa menghabisi ketiga guru itu? Tanya Yun Qingyan. Wakil Dekan Liu memberitahuku, kamu adalah calon orang suci kelas jenius, bahkan dekan saja tidak dapat mengenali kekuatanmu. Orang sehebat dirimu, bagaimana mungkin tidak bisa mengalahkan mereka bertiga? Jawab Ling Xue. Sudah, jangan bicarakan itu lagi. Ling Xue, aku akan memberimu hadiah sebagai bentuk terima kasih, ucap Yun Qingyan. Hadiah? Tanya Ling Xue. Iya, aku memiliki jurus yang sesuai untuk dilatih olehmu, namanya Sutra Hati Kaisar Langit. Kamu memiliki garis keturunan makhluk abadi sejati, jika kamu berlatih sungguh-sungguh, hasilnya pasti akan sangat mengejutkanmu, ucap Yun Qingyan. Makhluk abadi sejati? Aku hanyalah anak yang diadopsi oleh wakil kepala Zheng, bagaimana mungkin aku adalah keturunan makhluk abadi sejati? Dan juga, apa itu Sutra Hati Kaisar Langit? Tanya Ling Xue. Dia tidak mengetahuinya. Kelihatannya perguruan Singkong sengaja menyembunyikan ini darinya. Tapi jika melihat usia dan kekuatannya, itu memang keputusan yang tepat, gumam Yun Qingyan. Untuk sekarang, kamu tidak perlu memahami hal ini, kamu hanya perlu ingat. Aku akan mengajarimu jurus Sutra Hati Kaisar Langit, itu adalah jurus yang tepat untukmu saat ini. Dan juga, jangan beritahukan kepada siapapun mengenai aku yang mengajarimu jurus ini, jika tidak akan berbahaya untukmu, ucap Yun Qingyan. Kemudian Yun Qingyan menempelkan jarinya ke dahi Ling Xue. Sutra Hati Kaisar Langit adalah jurus yang dilatih oleh Kaisar Jade, gumam Yun Qingyan. Sayang sekali kemampuannya masih terbatas, aku hanya bisa memberinya versi yang disederhanakan saja, lanjut gumam Yun Qingyan. Yun Qingyan menarik kembali jarinya. Sayang sekali tubuhku tidak memiliki garis keturunan, dan level yang aku miliki belum menembus alam bawaan, jurus tingkat abadi tidak bisa aku gunakan. Gumam Yun Qingyan. Yun, jurusmu luar biasa sekali. Aku tidak akan memberitahukan hal ini kepada siapapun, ucap Ling Xue terlihat senang. Iya, jawab Yun Qingyan. Kak Yun, akhirnya kamu sadarkan diri, ucap seseorang. Sututu, apakah tugasmu berhasil diselesaikan? Tanya Yun Qingyan. Tentu saja. Kak Yun, tidak ada korban dalam misi kali ini, dan kita masih punya kuota kematian 4 orang, kita bisa langsung menghabisi ketiga pimpinan itu, jawab Sututu. Tidak perlu merepotkanmu, ketiga sampah itu sudah dilempar ke sungai untuk makanan ikan, ucap Yun Qingyan. Kak Yun, kenapa kamu tidak menungguku terlebih dahulu? Aku memiliki jurus untuk menyiksa mereka, ucap Sututu. Kamu membunuh ketiga guru itu? Tanya Liu Han. Benar, ucap Yun Qingyan. Kenapa? Mereka mencoba untuk melenyapkan kita, jadi kita tidak boleh melawan balik, ucap Sututu. Liu Han terdiam sejenak. Aku mengerti, aku akan merahasiakan masalah ini. Murid yang mati di Gunung Langya ada 4 orang, Yun Qingyan. Sututu, misi murid suci pertama kalian bisa dianggap berhasil. Tapi karena ada 3 guru yang mati, bagaimanapun juga kita harus melaporkannya kepada kepala perguruan, ucap Liu Han meninggalkan mereka. Tapi jangan khawatir, sepengetahuanku mengenai kepala perguruan, seharusnya tidak akan ada masalah tentang misi murid suci kalian, ucap Liu Han melalui transmisi suara. Scan beralih ke gerbang perguruan Singkong. Akhirnya kembali juga, misi kali ini benar-benar sangat lancar. Jika ketiga guru itu tidak mati secara tiba-tiba, maka ini akan menjadi kemenangan penuh, ucap murid-murid perguruan Singkong. Tapi bagaimana bisa ketiga guru itu mati? Siapa yang tahu? Lanjutnya. Ling Xue mencubit tangan Yun Qingyan. Yun, setelah kembali ke perguruan, kita akan terpisah. Jika boleh, apa aku bisa menemuimu di kelas jenius?
Tanya Ling Sui terlihat malu-malu. Tentu saja, jawab Yun Qingyan. Yun, jika kamu memiliki waktu, kamu juga harus mencariku. Aku tinggal di dalam lingkungan perguruan, ucap Ling Sui. Ling Sui meninggalkan Yun Qingyan terlihat wajahnya yang bahagia. Kakak Yun, jika boleh, apa aku bisa mentraktirmu makan malam ini? Ucap Sututu mencoba mengejek Yun Qingyan. Terlihat Yun Qingyan menendang Sututu. Wah, Kak Yun, kamu kejam sekali, kamu tidak berperasaan. Ucap Sututu. Aku ingin makan daging bakar, pergi ke sungai dan tangkap ikan yang banyak. Ucap Yun Qingyan. Hah? Kamu sudah menendangku masih ingin makan daging? Ucap Sututu. Bukankah kamu yang ingin mentraktirku? Ucap Yun Qingyan. Tidak jadi, ucap Sututu. Scan beralih ke tempat kepala perguruan dan Liu Han. Kepala perguruan, bandit di Gunung Langya sudah dibereskan, kita menang telak di persaingan dengan perguruan Tianyuan kali ini. Tapi wakil kepala perguruan Tianyuan, Jia Kui bertarung denganku, dan kabur di tengah pertarungan. Mungkin dia sudah menyelesaikan suatu tujuan, jadi tidak peduli lagi apakah Gunung Langya menang atau kalah, ucap Liu Han. Tetapi terlepas dari Jia Kui, bagaimana mengenai ujian yang diberikan kepada Yun Qingyan dan juga Sututu, tanya kepala perguruan. Mereka menyelesaikan dengan hasil yang memuaskan, hanya saja. Ketiga guru yang bersama kita dibunuh oleh Yun Qingyan, jawab Liu Han. Oh, mereka memang pantas dibunuh karena mereka bersedia dimanfaatkan oleh Shang Guanyu. Tidak apa jika Yun Qingyan dan Sututu baik-baik saja, ucap kepala perguruan. Kepala perguruan, apa kita akan melanjutkan ujian untuk murid suci? Tanya Liu Han. Tentu saja. Jika mereka bahkan tidak bisa lulus di ujian murid suci, bagaimana mungkin aku bisa menyerahkan perguruan ini kepada salah satu di antara mereka dengan tenang? Kekuatan mereka tidaklah sembarangan, kita langsung masuk saja di ujian tahap akhir. Bawa token milikku dan atur semuanya, jangan ada batasan lagi untuk ujian kali ini, ucap kepala perguruan kemudian menyerahkan sebuah token kepada Liu Han. Liu Han menangkap token tersebut. Biarkan mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan, ucap kepala perguruan. Kak Yun, ini adalah anggur Huadiao yang berumur 100 tahun, tidak tahu apakah sesuai dengan seleramu atau tidak, ucap Liu Han. Ini anggur yang bagus. Tapi wakil kepala Liu datang ke sini bukan hanya karena ingin memberi kami anggur, kan? Tanya Yun Qingyan. Benar sekali, aku datang untuk memberitahu kalian sesuatu, ucap Liu Han. Kemudian Liu Han beralih ucapannya ke transmisi suara. Yun Qingyan, Sututu, misi terakhir sebagai murid suci sudah diputuskan. Misinya adalah menang juara pertama dan kedua dalam kompetisi akademi tahunan. Scan beralih ke 3 hari kemudian. Maju. Hajar. Bagian tersulit dalam memenangkan kompetisi adalah seluruh murid dan guru boleh berpartisipasi. Tingkat rata-rata seorang guru adalah tingkat ke-9 dari alam Yue Jing. Periode kompetisi total 2 bulan, dibagi menjadi 3 babak. Babak pertama adalah kompetisi murid luar, dan 10 pemenang teratas dapat mengikuti kompetisi murid dalam perguruan. Babak kedua adalah di mana 10 besar dalam kompetisi dalam bersaing dengan semua murid elit dan guru yang berpartisipasi untuk memilih 10 besar untuk putaran ketiga. Menurut pengaturan kepala perguruan, Yun Qingyan mulai di kompetisi luar dan Sututu mulai di kompetisi dalam, jadi aku mengatur dia untuk pergi ke tempat lain terlebih dahulu. Kepala perguruan tidak membatasi kamu kali ini, jadi kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan, tetapi syaratnya adalah kamu tidak boleh berpartisipasi dengan status murid kelas jenius, melainkan sebagai murid biasa, ucap Liu Han. Baiklah, jawab Yun Qingyan. Jika misi berhasil, kalian tidak hanya bisa menjadi murid suci. Salah satu dari kalian juga akan memenuhi syarat untuk masuk ke Goa Api Lotus, ucap Liu Han. Goa Api Lotus, ucap Yun Qingyan terkejut. Baiklah, semoga kepala perguruan tidak mengingkari janjinya, lanjut Yun Qingyan tersenyum. Tentu saja, ucap Liu Han. Peserta selanjutnya nomor 75, Yun Qingyan, ucap seorang juri. Wakil kepala Liu, kita sambung lagi nanti. Yun Qingyan turun ke bawah. Giliranku, ucap Yun Qingyan. Nomor 75 Yun Qingyan menang dan melanjutkan ke babak berikutnya. Nomor 75 Yun Qingyan lanjut ke babak berikutnya. Yun Qingyan lanjut ke babak berikutnya. Wah, siapa itu Yun Qingyan? Dia memenangkan 10 babak berturut-turut?
Kenapa orang sehebat dia bisa diatur untuk masuk ke tim luar, ucap orang-orang. Iya, aku juga ingin tahu kenapa kepala perguruan mengeluarkan aturan seperti itu. Tidak hanya lawan yang lemah, tetapi persaingannya sangat lambat, hanya buang-buang waktu saja, gumam Yun Qingyan. Yun Qingyan, ternyata kamu di sini, teriak seseorang. Yun Qingyan, kamu pengkhianat klan, berlutut dan minta maaf sekarang, lanjut orang tersebut. Klan? Pengkhianat? Minta maaf? Apa mungkin kamu adalah Yun Hai dari kerajaan keluarga Yun yang berlatih di perguruan Singkong? Tanya Yun Qingyan. Untuk mengalahkan murid tidak berguna sepertimu, tidak perlu sampai Kak Yun Hai turun tangan, ucap orang itu. Guru Mo, bolehkah aku bertanya apakah aku dapat menantang Yun Qingyan untuk bertarung hidup dan mati lebih awal dari jadwal? Keluarga Yun Kota Tianyu secara terbuka telah mengkhianati keluarga kerajaan Yun setengah bulan yang lalu. Sebagai anggota keluarga Yun di kota kerajaan, aku harus melenyapkan pengkhianat ini untuk mewakili keluargaku, ucap orang itu kepada juri. Apa? Bagaimana bisa keberanian keluarga Yun Kota Tianyu sebesar ini sampai berani mengkhianati keluarga Yun Kota Kerajaan? Jika benar, itu masalah setengah bulan yang lalu. Keluarga Yun Kota Kerajaan sudah mengecam akan melenyapkan keluarga Yun Kota Tianyu dalam waktu 3 bulan. Tapi sedikit tidak adil bagi Yun Qingyan untuk bertarung lagi setelah pertarungannya baru saja selesai, dan ini pertarungan hidup dan mati, rasanya tidak sesuai aturan, kan? Benar, lawannya adalah Yun Fei. Salah satu dari 10 master tingkat teratas dalam kompetisi luar perguruan, usianya baru menginjak 18 tahun, tapi sudah di level 2 alam Yue Jing, ucap orang-orang. Pertarungan hidup dan mati melanggar aturan kompetisi, tetapi Yun Fei melakukannya untuk membereskan kekacauan keluarganya, jadi dimungkinkan untuk membuat pengecualian. Tapi kamu harus mendapatkan persetujuan Yun Qingyan untuk bisa melakukannya, ucap juri itu. Yun Qingyan, apa kamu bersedia? Kamu tidak perlu menjawab dengan terburu-buru, aku memberimu waktu 10 detik untuk memikirkannya, setelah 10 detik, jika tidak keberatan, kamu akan dianggap setuju, tanya juri itu kepada Yun Qingyan. Aku. Belum sempat Yun Qingyan menjawab, perkataannya dipotong oleh juri tersebut. Baiklah. 10 detik sudah berlalu, karena Yun Qingyan tidak keberatan, jadi pertarungan kalian akan dilaksanakan, ucap juri itu. Apakah kalian berdua diam-diam berencana untuk melawanku, gumam Yun Qingyan. Pertarungan hidup dan mati antara nomor 8 Yun Fei dan nomor 75 Yun Qingyan, sekarang. Dimulai, ucap juri itu. Pertarungan Yun Qingyan dan Yun Fei pun dimulai. Hehe, Yun Qingyan. Matilah, ucap Yun Fei. Apa? Yun Fei menggunakan pedang cahaya biru? Hehe, ini adalah pedang tingkat raja. Pertarungan kali ini bertaruh hidup dan mati, tapi hasilnya hanya sia-sia saja, ucap orang-orang. Yo, pedang tingkat raja. Pedang membelah langit dewa, ada yang ingin menantangmu, ucap Yun Qingyan kepada sarung pedang. Sarung pedang tersebut terlihat bergetar. Yun Fei melompat. Yun Qingyan, hari ini aku akan melenyapkanmu dari kota ini, ucap Yun Fei. Yun Qingyan menangkap pedang Yun Fei dengan 2 jarinya saja. Ditangkap hanya dengan menggunakan 2 jari saja, ucap Yun Fei terkejut. Jika bukan karena pedangmu yang masih berguna, 2 jari saja sudah terlalu banyak, ucap Yun Qingyan. Pedang membelah langit dewa, ambillah, ucap Yun Qingyan. Sarung pedang Yun Qingyan mengeluarkan auranya. Tiba-tiba pedang Yun Fei terselimuti aura sarung pedang Yun Qingyan. Ini, apa yang terjadi, ucap Yun Fei terkejut. Aura pedang Yun Fei diserap sarung pedang Yun Qingyan. Kamu mau tahu? Tanya Yun Qingyan. Tanya saja di neraka, lanjutnya sambil memukul perut Yun Fei. Yun Fei terpental. Yun Fei pun mati. Yun Fei di level 2 alam Yue Jing ternyata kalah oleh Yun Qingyan dalam sekali pukulan. Dan dia hanya menggunakan jarinya untuk menghentikan pedang tingkat raja. Kekuatan macam apa yang dia miliki sebenarnya, ucap orang-orang terkejut. Entah kekuatan dan level apa yang Yun Qingyan miliki. Kamu tidak seharusnya mengalahkan Yun Fei meskipun kamu percaya jika kamu mampu membunuhnya, ucap juri itu. Apa kamu tidak tahu jika di perguruan dilarang melukai dan membahayakan nyawa orang? Tanya juri itu menunjuk Yun Qingyan. Tidak boleh membahayakan nyawa orang? Mo Yun, apa kamu lupa jika aku dan Yun Fei bertarung untuk hidup dan mati? Tanya Yun Qingyan. Bagaimanapun juga, kamulah yang memulai pertarungan ini, lanjutnya. Yun Qingyan,
Aku mendakwamu atas pembunuhan, dan kamu masih berani menantangku? Kelihatannya aku harus menggantikan perguruan tinggi Singkong untuk membereskan ini. Ucap juri itu bernama Mo Yun. Tiba-tiba Mo Yun dipukul wajahnya. Membereskan mayat, kan? Kamu benar sekali. Penegak hukum pengecut sepertimu ini tidak berani mengakui kesalahan apa yang sudah kamu lakukan. Memang harus dibersihkan, ucap Yun Qingyan. Aku adalah guru di perguruan ini, kamu berani membunuhku, tanya Mo Yun kesakitan. Jari telunjuk Yun Qingyan menunjuk ke atas. Terlihat wajah Mo Yun ketakutan. Tiba-tiba muncul kobaran api berbentuk telapak tangan di atas mereka. Pergilah ke neraka. Dan tanyakan kepada ketiga rekanmu itu, ucap Yun Qingyan. Ini. Ucap Mo Yun ketakutan. Yun Qingyan menurunkan tangannya. Mo Yun sangat ketakutan. Telapak tangan tersebut bergerak bersiap menimpa Mo Yun. Terlihat Mo Yun tergeletak tidak bergerak di sana. Apakah itu Yun Qingyan yang melakukan serangan telapak spiritual? Bukankah Yun Qingyan hanya berada di level 2 alam Yue Jing? Kenapa level 2 bisa memiliki kekuatan menghancurkan sebesar ini? Hakim Mo Yun, dia adalah master level 5 alam Yue Jing. Dia bahkan dihajar mati dalam sekali pukulan, ucap orang-orang terkejut. Tapi, menurut aturan akademi, siapapun yang membunuh guru mereka akan dikeluarkan dari sekolah, atau dikurung di kuburan guru yang dia bunuh seumur hidup. Benar, apa yang akan terjadi kepada Yun Qingyan, ucap orang-orang terkejut. Aku mengatakan kepadanya jika kepala perguruan tidak menetapkan batasan apapun kali ini, ucap Liu Han. Dia benar-benar tidak terkendali, lanjutnya. Semuanya, tenang, teriak seseorang. Liu Han turun ke bawah. Kepala pengadilan datang. Pasti untuk menangkap Yun Qingyan. Ah, sayang sekali pelatihannya itu, ucap orang-orang. Mo Yun dan Yun Fei diam-diam berkomplot dan ini bertentangan dengan peraturan sekolah. Dia bahkan mengizinkan pertarungan hidup dan mati dalam kompetisi perguruan yang merupakan penghinaan terhadap reputasi perguruan tinggi kita. Tindakannya adalah pelanggaran hukum. Dia sudah dibunuh oleh tanganku sendiri, ini peringatan untuk kalian semua, ucap Liu Han. Apa? Semua orang terkejut. Bukankah Mo Yun sudah dibunuh oleh Yun Qingyan? Bagaimana bisa wakil kepala Liu mengatakan jika dialah yang membunuhnya? Namun jika wakil kepala Liu sudah turun tangan, maka semua kekacauan yang disebabkan sebelumnya sudah terselesaikan. Sial, aku pikir itu perbuatan Yun Qingyan, dalam hati aku bahkan berdecak kagum kepadanya, ternyata kita salah paham, ucap orang-orang. Apa yang aku lakukan sudah benarkah? Tanya Liu Han melalui transmisi suara. Lumayan, ucap Yun Qingyan. Scan beralih ke tempat kepala perguruan. Kepala perguruan, aku memiliki hal mendesak yang ingin dilaporkan. Yun Qingyan membunuh Mo Yun dalam sekali hantaman, aku mengatakan jika akulah yang melakukannya. Tapi langkah yang diambil Yun Qingyan adalah melepaskan kekuatan telapak spiritual, ucap Liu Han. Maksudmu, kekuatan telapak spiritual? Tanya kepala perguruan. Jika seorang prajurit melangkah ke alam Yue Jing, mereka dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk membentuk senjata mereka sendiri. Sebagian besar mereka mampu membangun kekuatan spiritual mereka menjadi seperti aura, pedang, dan tombak. Namun telapak spiritual bahkan lebih istimewa, karena aura, pedang, dan tombak bukan berasal dari telapak tangan pemiliknya itu sendiri. Kemampuan mentransformasikan aura spiritual menjadi bentuk telapak tangan merupakan pertanda bahwa pemiliknya secara bertahap telah menyatu dengan. Sebagian besar murid alam Yue Jing harus berada di alam Yue Jing tingkat 9 untuk memahami transformasi telapak spiritual. Dalam 100 tahun terakhir, hanya satu orang dari perguruan Singkong yang menguasai gerakan ini ketika dia berada di level 8 dari alam Yue Jing. Liu Han, yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah membantu Yun Qingyan untuk menyembunyikan level Yun Qingyan sampai dia memenangkan pertandingan, ucap kepala perguruan. Jika tidak, begitu orang lain mengetahui bahwa Yun Qingyan memiliki kemampuan untuk memenangkan pertandingan, mereka mungkin akan menekannya sebelum dia cukup kuat, ucap kepala perguruan. Aku akan melakukan yang terbaik. Jika diperlukan, aku akan meminta bantuan kepala perguruan juga, ucap Liu Han. Keesokan harinya. Kak Yun, cepat bangun. Kita harus mencari kekasihmu itu, teriak Sututu memukul-mukul pintu Yun Qingyan. Tiba-tiba Yun Qingyan membuka pintu dengan kakinya, membuat Sututu terjatuh. Sututu.
Ini adalah kedua kalinya kamu datang dan berteriak di pagi hari. Karena insiden Wakil Kepala Liu dengan Yun Fei membuatku sebagai runner-up dari luar perguruan yang masuk 10 besar, aku berniat untuk mengganti waktu tidurku yang kurang, tapi kamu malah. Ucap Yun Qingyan terlihat kesal, Su Tutu gemetaran melihatnya. Aduh! Kak Yun, jangan menyalahkanku. Kemarin kekasihmu Ling Sui datang ke kelas jenius tapi tidak menemukanmu, jadi dia bertanya apakah aku bisa memberimu pesan agar kamu bisa bertemu dengannya, ucap Su Tutu. Kekasihku, tanya Yun Qingyan. Berapa kali aku memberitahumu kalau Ling Sui dan aku hanya berteman, kami tidak memiliki perasaan satu sama lain, teriak Yun Qingyan dengan perasaan marah yang berkobar-kobar. Kemudian Yun Qingyan menghajar Su Tutu. Demi kekasihmu kamu melupakan temanmu. Mulut laki-laki memang tidak bisa dipercaya, ucap Su Tutu terlihat sedih. Orang ini. Gumam Yun Qingyan. Jangan ribut. Setelah kita keluar dari pulau, aku akan mentraktirmu minum, ucap Yun Qingyan. Benarkah? Kak Yun, kamu baik sekali, ucap Su Tutu kembali bersemangat. Scan beralih ke dalam perguruan. Kota perguruan. Kak Yun, makanan dan minuman di sini yang terbaik di dalam kota perguruan bagaimana kalau kita pergi ke sana saja, tanya Su Tutu. Ayo kita cari Ling Sui setelah kita makan siang, ucap Yun Qingyan. Terlihat ada banyak sekali minuman dan makanan. Makanan di sini sangat enak. Rasanya jauh lebih enak daripada yang dibuat oleh juru masak kita. Tidak bisa, aku besok akan pergi menemui Wakil Kepala Liu dan menyarankan agar koki di sini saja yang memasak untuk kita di sana, ucap Su Tutu. Han Yidao. Sudah kubilang aku tidak memiliki perasaan denganmu, bisakah kamu berhenti menggangguku, teriak seseorang. Mei Yidao hanya ingin makan denganmu saja, berikan kesempatan, ya, ucap seseorang. Benar. Nona Mei, Yidao sudah memesan tempat pribadi, apa kamu? Ucap dua orang yang mengikuti wanita tersebut. Tempat pribadi? Tidak perlu, makan saja di aula. Nanti ada orang yang mengira aku mau dengan Han Yidao, ucap gadis itu bernama Mei. Baiklah. Jika Mei ingin makan di aula, maka kita juga makan di aula. Nona Mei, tunggu sebentar, aku akan mencarikan tempat terbaik untukmu di aula, ucap pria di belakang bernama Yidao. Sudah, jangan sembarangan memilih lagi. Menurutku tempat dekat jendela itu yang terbaik, ucap Mei menunjuk ke arah meja Yun Qingyan dan Su Tutu. Yidao tersenyum. Hei, ini uang 100 perak, bisakah kalian pindah ke kursi lain, ucap Yidao. Yun Qingyan dan Su Tutu melihat ke arah Yidao. Apa kamu bodoh? Harga makanan di atas meja setidaknya 5.000, dan kamu ingin kami pindah hanya dengan 100 perak saja, ucap Su Tutu. Hehe, karena kalian tidak melakukan apa yang aku perintahkan, jangan salahkan aku jika aku berbuat kasar. Kalian tidak bersedia menerima uang, dan lebih memilih untuk dihajar, ucap Yidao menyimpan uang tersebut. Terlihat Yun Qingyan meneguk minumannya dengan nikmat. Su, apa kamu dengar? Ada lalat yang sedari tadi terus berdengung. Ucap Yun Qingyan. Cih, beraninya mengganggu Kak Yun minum, lalat sialan. Ucap Su Tutu sambil mengambil sumpit di atas piring. Kalian sangat mengganggu, teriaknya sambil melemparkan sumpitnya ke arah hidung Yidao. Hidungku. Teriak Yidao kesakitan. Hei, apa kamu tahu dia siapa? Kamu berani memperlakukannya seperti ini? Han Yidao adalah 100 master terbaik di perguruan. Jika bukan karena Nona Mei yang meminta meja itu, dia tidak akan berbelas kasih kepada kalian, ucap bawahan Yidao. Benar. Kalian berdua. Meskipun kamu telah melukai Yidao diam-diam, jika Yidao serius, kalian tidak akan mampu menandinginya. Aku sarankan ambil 100 perak ini dan enyahlah secepat mungkin, ucap Mei. Hahaha, benar sekali. Pikirkan keselamatan kalian, berlututlah di depanku, dengan begitu aku akan membiarkan kalian pergi, ucap Yidao. Sialan, apa yang kamu katakan, teriak Su Tutu. Aku peringatkan, seberapa banyak uang yang kalian berikan, aku tidak akan. 1 juta perak. Belum sempat Su Tutu menyelesaikan perkataannya tiba-tiba dipotong oleh Yun Qingyan. Su Tutu terkejut. Sialan, hanya demi meja saja kamu meminta perak sebanyak itu, teriak Yidao. Kak Yun. Kalau mereka menawarkan 1 juta untuk mendapatkan meja kita pindah, tanya Su Tutu.
1 juta bukan untuk pindah tempat, tapi uang untuk membeli nyawanya, ucap Yun Qingyan. Tiba-tiba Yun Qingyan melesat ke arah Yidao. Buak. Yun Qingyan memukul Yidao. Bah. Bagaimana mungkin? Han Yidao dipukul hingga terbang menghantam tembok. Kekuatan orang ini, kenapa kekuatannya sebesar itu? Mungkin dia salah satu dari 20 master di perguruan. Hanya 20 master teratas yang memiliki kekuatan sekuat itu, ucap bawahan Yidao terkejut. Kenapa kalian diam saja? Serahkan 1 juta peraknya. Yun berbaik hati dengan tidak menghabisi Han Yidao. Jika tidak menyerahkan peraknya, kalian akan benar-benar tamat, ucap Sututu. Tuan, kita tidak memiliki uang sebanyak itu. Ini adalah surat milik saudara Han, Tuan dapat menukarnya dengan 1 juta ketika Tuan membawanya ke rumah Han di masa mendatang, ucap bawahan Yidao menyerahkan sebuah surat kepada Yun Qingyan. Baiklah, kalian bawa dia pergi. Ingat, lain kali jangan sok hebat dan merendahkan orang lain, ucap Yun Qingyan menerima surat tersebut. Baik. Kita mengerti. Kita tidak berani melupakannya, ucap bawahan Yidao menolong Yidao. Meier terdiam melihat ke arah Yun Qingyan dan Sututu. Haha, saudara Yun, pukulan yang kamu lontarkan tadi hebat sekali. Ucap Sututu. Tiba-tiba muncul Meier di meja Yun Qingyan dan Sututu. Wah, apa yang kamu lakukan di sini? Bolehkah aku duduk dan makan bersama kalian? Tanya Meier. Wanita ini, bagaimana dia bisa mengubah wajahnya seperti buku, gumam Sututu. Aduh, Nona Meier, kamu tidak naksir kami dan ingin merayu kami, bukan? Aku beritahu kamu, kami sangat bersih, tidak seperti Han Yidao yang bodoh itu, ucap Sututu. Mengapa kamu tidak memberitahu aku nama kamu dan mari kita berteman, tanya Meier. Baiklah, aku Sututu, ini adalah saudara laki-laki aku, Yun Qingyan, kamu bisa memanggilnya Kak Yun atau Kak Yan. Sedangkan aku, kamu dapat memanggil aku apa saja, Kakak Su, Kak Tutu, Kakak Tu, terserah kamu, ucap Sututu. Kakak Su, Kak Tutu, Kakak Tu, ucap Meier merayu Sututu. Lemah. Tulangku lemah. Aduh, ayolah. Berhenti berteriak, itu membuat tulang-tulangku lemah, ucap Sututu terlihat lemas digoda Meier. Kakak Su, karena kamu dan Kakak Yun sangat hebat, kalian bisa mengalahkan Han Yidao yang ada di peringkat 100 perguruan tinggi Singkong hanya dengan 1 gerakan saja. Bisa tolong bantu Meier memberikan pelajaran pada seseorang? Tanya Meier. Oh yo, baiklah nanti, aku akan menunggu Meier menepati janji, ucap Sututu merangkul Meier. Terlihat mereka mulai berciuman. Namun, saat ini aku ada urusan yang harus diselesaikan, jadi aku akan pergi dulu, ucap Sututu. Meier terkejut. Wow, aku tidak menyangka saudara Yun dengan sedikit mengungkapkan kekuatannya, maka semua orang akan terpesona olehmu. Kali ini kita pasti akan tampil spektakuler di kompetisi besar perguruan tinggi, dan setelah itu, hehe, ucap Sututu. Kamu tidak menyadari bahwa Meier ini tidak biasa, tanya Yun Qingyan. Hahaha, saudara Yun memang jeli. Meier memang luar biasa, aku hanya ikut-ikutan saja dan berpura-pura bersamanya, ucap Sututu. Sebenarnya aku sudah tahu, dia. Harusnya yang dikirim oleh 3 murid suci, lanjutnya. Tapi mereka sangat berani mengeluarkan uang, aku baru saja merasakan bahwa Chen Meier memiliki kultivasi pada tingkat 6 tahap di alam bulan. Itu lebih tinggi dibandingkan dengan aku. Sebenarnya, tindakan Shang Guanyu dan 2 temannya sangat sederhana, mereka terus mencari orang dengan latar belakang untuk melawan kita dan memancing kita membunuh orang-orang tersebut, serta membuat kita melawan kekuatan yang ada di balik mereka, ucap Sututu. Sayangnya, Shang Guanyu dan 2 temannya pasti akan gagal, ucap Yun Qingyan. Ya, dengan 2 perguruan tinggi besar untuk membantu kita bisa merobek perguruan tinggi Singkong menjadi kehancuran, dan kita tidak akan kecipratan apapun, ucap Sututu. Junior Yun, ucap Ling Sui. Junior Yun, kamu datang ke sini khusus untuk melihat Sui Er? Tanya Ling Sui. Terlihat juga seseorang di samping Ling Sui. 2 teman, aku adalah Husia Omo, tidak tahu siapa nama kalian? Kalian teman lama Sui Er? Tanya Husia Omo. Kamu Husia Omo itu? Tanya Sututu. Bagaimana, apakah kalian sudah pernah mendengar nama aku? Tanya Xia Omo. Baru saja, seorang wanita cantik yang luar biasa ingin membeli hidup kamu dengan harga berapapun.
Tuan Hu, apakah kamu memiliki hutang cinta di luar? Ucap Su Tutu mengejek. Jangan bicara omong kosong di depan Nona Suer, ucap Xiao Mo terlihat kesal. Adudu berani berbuat tidak berani mengakui, ucap Su Tutu. Terlihat Su Tutu dan Xiao Mo saling menatap karena kesal. Junior Yun, aku tidak menyangka kamu akan datang menemui aku secara langsung. Aku menemukan beberapa hal yang tidak aku pahami ketika aku mempraktikkan. Ucap Ling Sui. Dapatkah aku meminta saran dari kamu? Tanya Ling Sui. Tentu saja, jawab Yun Qingyan. Aku telah mengejar Ling Sui begitu lama dan dia bahkan tidak pernah menyentuh aku, dan dia langsung memeluk anak ini, ucap Xiao Mo kesal. Tiba-tiba Xiao Mo mengayunkan kipasnya dan memisahkan Yun Qingyan dan Ling Sui. Kamu dapat bertanya kepada aku jika kamu memiliki pertanyaan tentang kultivasi, Suer. Mengapa mencari orang yang tidak terkenal ini? Ucap Xiao Mo kepada Ling Sui terlihat memaksa. Wajah Yun Qingyan terlihat tidak senang. Kamu? Apa katamu? Yun jauh lebih hebat darimu ribuan kali lipat. Dan juga, jangan panggil aku Suer, kita tidak sedekat itu, ucap Ling Sui. Oh, benarkah? Kalau tidak dekat, kita bisa menjadi dekat. Lebih baik kita langsung melakukannya saja. Aku tidak keberatan jika kamu hanyalah anak yang diadopsi oleh wakil dekan Seng, ucap Xiao Mo. Yun Qingyan menyentuh pundak Xiao Mo, membuat Xiao Mo terkejut. Ternyata kamu bukan teman Suer, ucap Yun Qingyan. Kalau begitu jangan salahkan aku jika tidak sungkan lagi, lanjutnya. Kemudian Yun Qingyan mulai menampar Xiao Mo dan berkata, ini karena kamu sembrono kepada Ling Sui. Pelak. Dan ini karena kamu mempermalukan aku. Pelak. Jika paham, enyahlah. Mulai hari ini, jangan datang merepotkan Suer lagi, ucap Yun Qingyan selesai menampar Xiao Mo. Hehehe, sialan, jangan terlalu bangga, kamu terkena masalah besar kali ini. Aku mengakui jika kemampuanku masih awam, bukan tandinganmu, ucap Xiao Mo. Tapi kakekku adalah wakil dekan San, dia pasti akan membalasmu, lanjut Xiao Mo. Wakil dekan San? Levelnya sama dengan wakil dekan Liu, dia orang kedua dari dekan, tanya Yun Qingyan. Hahaha. Benar. Bagaimana, apa kamu takut? Berlututlah dan akui kesalahanmu, aku bisa. Belum sempat Xiao Mo menyelesaikan perkataannya, kaki Yun Qingyan sudah berada di pundak Xiao Mo. Wah, sudah tahu identitas Kak Xiao Mo tapi masih berani memperlakukannya seperti itu? Hei, dia adalah cucu wakil dekan San, ucap bawahan Xiao Mo. Oh, kalian komplotannya? Kalau begitu katakan kepada wakil dekan. Cucunya tidak ingin menjadi manusia lagi, jadi, Yun Qingyan menginjak kepala Xiao Mo, lebih baik aku menjadikannya hantu saja. Bawahan Xiao Mo pun terkejut dan panik. Kak Xiao Mo. Mati, ucap bawahan tersebut. Yun, kamu membunuh Xiao Mo di depan semua orang. Wakil dekan San pasti akan balas dendam kepadamu, kan? Tanya Ling Sui. Ling Sui, tenang saja ada orang yang akan membereskan masalah ini, ucap Su Tutu. Bagus, kita akan menjelaskan kepadamu mengenai latihannya, ucap Yun Qingyan. Iya, jawab Ling Sui. Ternyata benar, Kak Yun dan Kak Su sangat hebat, lanjut Ling Sui bahagia. 1 jam kemudian, Scan beralih ke tempat kepala perguruan. Dekan, 1 jam yang lalu Yun Qingyan menghabisi Han Fidao, cucu Han Sifan, dan membunuh Hu Xiao Mo, cucu wakil dekan San, ucap Liu Han. Dekan pun hanya bisa pasrah.